Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Untuk informasi, imam sholat tarawih dan juga khatib hari ini adalah Bapak Hadi Susilo SE, dan adapun muraqi adalah Bapak Haji Endang. Adapun untuk informasi uang kas masjid, total kenceleng hari kemarin adalah 200.000. Kemudian untuk total pendapatan adalah 2.871.000. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah al-ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka dalam rangka sholat berjamaah, sholat isya berjamaah, dan akan dilanjutkan insya Allah dengan sholat taraweh berjamaah. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, serta kepada kita selaku umatnya yang taat akan ajarannya sampai akhir zaman. Hadirin jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diberi amanah oleh DKM untuk membawakan kultum yang sudah dikasih tema adalah keutamaan berhijrah. Hadirin yang berbahagia, istilah hijrah adalah istilah yang sangat agung dan mulia, dan istilah yang populer zaman sekarang. Hijrah itu sendiri memiliki dua arti. Yang pertama adalah hijrah tempat, yaitu meninggalkan tempat di mana kita tidak sanggup untuk menampakkan syiar Islam, tidak sanggup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju tempat di mana kita bisa nyaman, aman, tentram untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju Madinah. Sehingga momentum hijrah atau peristiwa hijrah menjadi peristiwa yang sangat bersejarah, sehingga dijadikan standar oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam kalender hijrah atau penanggalan hijrah, tentunya dengan kesepakatan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Yang kedua adalah hijrah yang bersifat ma'nawiyah, yaitu hijrah dari meninggalkan perkara-perkara yang dibenci
atau dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala menuju apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari kesyirikan menuju tauhid, dan marilah kita berhijrah dari kebidahan beragama hanya sekedar dengan nenek moyang dan adat istiadat. Dengan apa kita banyak yang menuju beribadah sesuai dengan tuntunan dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah dari kemaksiatan dan dosa menuju hijrah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah taraweh Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, hijrah adalah amalan yang sangat mulia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabatnya, Abu Fatin Al-Kham radhiyallahu an, alaika bil hijrah fa innahu la mislalahu. Hendaknya engkau berhijrah karena tidak ada yang menandinginya. Karena tidak ada amalan yang menandinginya. Dan hijrah yang paling penting adalah hijrah yang kedua ini, di mana kita meninggalkan kesyirikan, kebid'ahan, maksiat dan dosa menuju yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju tauhid, menuju sunnah Nabi, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muhajiru man hazara ma nahallallah. Orang yang hijrah itu adalah yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Inilah hijrah yang sangat penting. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita semua bertekad bulat satukan niat kita untuk bersegera hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya kita tidak gagal, supaya tidak kandas, dan supaya kita diberi istiqomah dari hijrah kita? Ada beberapa tips atau kiat-kiat. Yang pertama adalah luruskan niat kita, ikhlaskan hijrah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin tenar dengan hijrah ini, bukan untuk kepentingan dunia, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Nabi mengatakan, innamal amalu binniyat, sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Lalu beliau mencontohkan dengan apa? Mencontohkan dengan hijrah ini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang melakukan hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan menemui Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah hendaknya bagi kita merubah lingkungan, merubah teman untuk hijrah karena kita lemah, hati berpindah-pindah, berganti-ganti. Kita butuh orang yang mendukung kita, yang menguatkan tangan kita, menggandeng tangan kita menuju surga, mengingatkan kita tatkala salah. Oleh karenanya kita butuh kepada teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Rubah kalau kita pengen berubah. Teman pun lingkungan harus berubah kepada yang lebih baik. Yang ketiga adalah hendaknya bagi kita memperkuat keimanan kita, tauhid kita dengan mempelajari ilmu agama. Karena ilmu agama adalah kunci kebaikan di dunia dan di akhirat. Jika keimanan sudah mantap, kita tidak akan takut dalam berhijrah, tidak akan ragu-ragu dalam berhijrah. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengganti lebih baik. Yang terakhir, yang keempat adalah hendaknya bagi kita semuanya dalam berhijrah adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati lemah, kita butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dikuatkan dalam hijrah ini.
Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah makhluk-makhluk yang lemah. Semoga dengan tips dan kiat-kiat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dalam hijrah ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang tegar di dalam hijrah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.